Hai guys, balik lagi bersama aku Agus Arta dalam channel membahas perguruan tinggi. Dan di video kali ini aku ingin membahas informasi terkait survei pelaksanaan UTBK di tahun 2021 ataupun tahun-tahun sebelumnya. Walaupun aku tidak mengikuti UTBK, tapi aku sudah melaksanakan survei ke mereka yang sudah pernah mengikuti tes UTBK. Dan caraku untuk melakukan survei ke mereka adalah dengan membuat Google Form, dan di dalam itu ada beberapa pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh mereka yang sudah pernah mengikuti pelaksanaan tes UTBK di tahun ini ataupun di tahun-tahun sebelumnya. Dan berikut adalah pertanyaan-pertanyaan yang aku berikan kepada mereka. Pertanyaan yang pertama adalah, bagaimana bayangan kalian terkait soal sebelum mengikuti tes UTBK? Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana persiapan kamu sebelum tes UTBK? Pertanyaan yang ketiga, seberapa miripkah soal yang pernah kamu pelajari dengan soal tes UTBK yang aslinya? Pertanyaan yang keempat, seberapa tingkat kesulitan tes UTBK yang pernah kamu ikuti? Dan pertanyaan yang terakhir adalah, apakah ada hal yang membuat kamu kesulitan ketika menjawab soal UTBK? Jika ada, coba disebutkan. Nah, daripada kalian semakin penasaran terkait tanggapan mereka tentang pertanyaan yang tadi aku berikan, langsung saja kita masuk ke tanggapan mereka di pertanyaanku yang pertama. Nah, di sini kalian bisa lihat, aku memberikan beberapa opsi untuk menjawab pertanyaan ini. Yang pertama itu ada sangat susah, ada biasa saja, ada mudah, dan sangat mudah. Nah, kita bisa lihat persentase yang ada di diagram di samping. Itu kita bisa lihat banyak dari mereka, bahkan 50% lebih dari mereka yang menjawab sangat susah. Selanjutnya ada 22,2% untuk yang menjawab susah, dan ada 22,2% untuk yang menjawab biasa saja. Jadi kalau kita lihat tanggapan mereka ini, banyak sekali yang menganggap ataupun yang membayangkan soal itu sebelum mengikuti tes sangat susah. Jadi mungkin untuk kamu yang sedang melakukan persiapan dan menonton channel ini, persiapkan diri kamu dengan baik. Dan bagaimana kira-kira tanggapanmu sebelum mengikuti tes UTBK di tahun berikutnya? Kamu komen di kolom komentar yang ada di bawah ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Untuk pertanyaan yang kedua juga aku memberikan beberapa pilihan, yaitu belajar mandiri, les privat, ikut tryout, belajar kelompok, tidak belajar, dari bimbel sekolah. Nah, kita bisa lihat di sini persentase terbesar yang banyak menjawab adalah belajar mandiri. Lalu kedua ada ikut tryout. Yang les privat ini 0% ya. Mungkin dari orang yang mengikuti survei ini itu tidak ikut les privat. Lalu ada belajar kelompok dan tidak belajar pun ada, dan juga ada yang dari bimbel sekolah. Nah, kesimpulan yang dapat aku ambil dari hasil ini adalah orang yang mengikuti survei ini banyak sekali belajar mandiri. Jadi aku sarankan buat kamu yang mungkin sedang belajar mandiri, kamu nggak perlu khawatir, persiapkan saja diri kamu dengan baik. Kalau memang kamu tidak memiliki biaya untuk les privat ataupun mengikuti tryout yang berbayar, kamu juga bisa mengikuti tryout gratis yang sudah ada banyak sekali di media sosial. Jadi kamu jangan khawatir kalau belajar mandiri itu akan membantu kamu juga untuk bisa lulus di UTBK. Oke, kita langsung saja masuk ke pertanyaan yang berikutnya. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga ini juga aku memberikan beberapa opsi pilihan, yaitu sangat mirip, mirip, tidak mirip, dan sangat tidak mirip. Nah, kita bisa lihat di sini 50% orang menjawab tidak mirip. Lalu ada 11,1% yang menjawab sangat tidak mirip, dan ada 5,6% yang menjawab sangat mirip, dan ada 33,3% yang menjawab mirip. Nah,
Kalau kita lihat dari hasil survei ini, 50% orang itu menjawab tidak mirip, dan dengan hasil ini aku bisa simpulkan bahwa jangan terlalu berekspektasi yang tinggi-tinggi ketika kamu menjawab soal UTBK yang aslinya dengan yang ada di bimbel ataupun di tryout yang pernah kamu ikuti, karena banyak banget dari mereka yang menjawab tidak mirip. Jadi, kamu bisa memperbanyak materi belajar, jangan terpaku dengan bimbel ataupun les privat yang kamu ikuti. Kamu bisa mencari soal sendiri di internet ataupun di media-media sosial yang lainnya, supaya kamu juga banyak memiliki bayangan soal ataupun memiliki pemahaman yang lebih agar kamu tidak terjebak dalam satu soal itu saja. Kita langsung lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Nah, untuk pertanyaan yang keempat ini juga aku memberikan beberapa alternatif pilihan, yaitu sangat sulit, sulit, biasa saja, mudah, dan sangat mudah. Nah, kita bisa lihat di sini, diagram di samping, untuk persentase terbesar yaitu ada di 44,4% yang menjawab sulit. Lalu ada 33,3% yang menjawab biasa saja, dan ada 22,2% yang menjawab sangat sulit. Nah, kalau kita lihat dari persentase ini, kamu juga bisa menyimpulkan bahwa banyak sekali yang mengalami kesulitan ketika menjawab soal UTBK. So, pesan dari aku adalah selalu persiapkan diri dengan baik dan latihan soal sesering mungkin. Kalau bisa, setiap hari melakukan latihan soal ataupun ikut tryout. Dan kamu juga bisa belajar kelompok untuk saling bertukar pikiran dengan teman kamu. Oke, kita langsung saja masuk ke pertanyaan yang berikutnya. Nah, untuk pertanyaan yang ini berbeda dengan pertanyaan sebelumnya, itu kan aku sudah memberikan opsi ataupun alternatif pilihan. Nah, untuk pertanyaan ini pure dari mereka tentang tanggapan mereka ataupun kesulitan yang pernah mereka hadapi ketika menjawab soal UTBK. Ini adalah jawaban atau tanggapan mereka tentang kesulitan yang pernah mereka hadapi. Nah, jawaban yang pertama itu soal yang saya kerjakan di TO, di buku UTBK, di PDF UTBK, tidak ada yang sama dengan UTBK sesungguhnya. Jadi, lumayan membuat saya kaget saat membaca soal. Lalu ada tanggapan yang kedua, lupa cara. Ada yang kesulitan karena waktu dan suasana mungkin tegang ya. Jadi pada saat mengikuti UTBK itu agak grogi mungkin dia. Lalu ada tanggapan soal tidak sesuai ekspektasi. Ada masalah waktu juga. Ada juga yang menjawab tidak ada kendala atau masalah. Dan ada yang jawab juga banyak sekali masalah, terutama ketika lihat waktunya yang terus berjalan, ngerjain soal berasa dikejar maling. Ini mungkin sebagian orang mengalami masalah ya di waktu itu. Memang kalau kita sedang mengerjakan sesuatu ataupun ingin cepat-cepat menyelesaikan sesuatu itu pasti biasanya waktu berjalan sangat cepat gitu rasanya. Terus ada pada saat saya mengerjakan bahasa Inggris, bahasanya tidak terlalu familiar. Mungkin ini bahasa Inggrisnya itu yang jarang kita dengar ya, jadi agak kesulitan ketika menjawab soalnya. Terus tidak terlalu sulit soal-soal di luar nalar otakku. Ada soal UTBK-nya itu banyak yang mengecoh katanya. Sangat sulit karena saya tidak bersemangat mengikuti UTBK juga malas. Waduh, ini jangan dicontoh ya, karena kan UTBK itu digunakan untuk kita mendapatkan kampus impian gitu. Jadi jangan pernah malas untuk menjawab soal UTBK. Terus tekanan waktu sama kayak tadi, ada penggunaan alokasi waktu. Mungkin kurang menjaga strategi gitu ya, agar bisa tepat waktu dan menjawab soal dengan banyak, tentunya dengan jawaban yang benar. Terus ada lupa cara menghitung untuk PK dan waktu terbatas, bener banget. Waktunya dikit banget. Nah, kalau aku simpulkan dari tanggapan mereka ini, banyak banget yang berkendala di masalah waktu. Lalu ada juga yang menganggap bahwa soal ini tuh sulit sekali karena berbeda dengan TO ataupun dengan soal-soal yang mereka dapatkan ketika belajar mandiri. Nah, jadi sarannya adalah
kalian perbanyaklah untuk belajar mengatur waktu, tentunya agar bisa menjawab soal dengan jawaban yang benar, banyak, dan bisa diselesaikan dengan waktu yang cukup cepat. Lalu saranku ke kalian adalah banyak juga menambah referensi soal agar tidak terfokus ke soal itu-itu saja. Karena kalau biasanya kita ikut tryout ataupun les privat itu biasanya soalnya cuman itu-itu aja gitu. Jadi mungkin kamu bisa mengikuti beberapa pelatihan lainnya ataupun kamu juga bisa bertukar pikiran dengan temanmu. Siapa tahu kamu bisa menambah wawasan dan kamu memiliki alternatif soal yang banyak. Oke, mungkin itu tadi beberapa tanggapan mereka tentang pertanyaan yang aku sudah berikan. Semoga tanggapan dari mereka dapat kamu gunakan sebagai pemacu dirimu agar lebih semangat untuk mengikuti UTBK di tahun-tahun berikutnya. Nah, jangan lupa juga untuk kamu selalu menyiapkan strategi terbaik ketika menjawab soal UTBK nanti, karena biasanya ketika kamu mengikuti tryout ataupun UTBK sesungguhnya itu pasti sangat terasa berbeda. Maka dari itu kalian harus terbiasa dengan dikejar waktu gitu. Harus kalian mempersiapkan dengan baik bagaimana strategi agar dapat menjawab soal dengan jawaban yang benar, cepat, dengan waktu yang sangat singkat. Oke, mungkin sekian informasi dari aku. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya.